kita mulai materi pertama dari kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu nggak usah khawatir. Kaidah fikih itu mata kuliah yang cukup mudah. Jadi dibandingkan dengan fikih, pelajaran fikih, justru kaidah ini menurut saya lebih mudah daripada pelajaran fikihnya. Karena nanti kita hanya akan belajar aturan-aturan umum saja. Jadi nanti mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Tapi memang kuncinya itu harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengan kaidah fikih. Karena itu kemudian materi pertama ini kita akan membahas pendahuluan kaidah fikih. Jadi topik pembahasannya ada 3 ya. Yang pertama definisi, tentu saja apa itu kaidah fikih. Yang kedua sejarah perkembangannya, lalu keutamaannya, dan juga mengenal beberapa istilah dalam kaidah fikih. Ya, tidak semuanya. Di sini nanti kita hanya akan mengenal 3 istilah saja. Selebihnya nanti seperti istilah-istilah lain nanti kita akan kenal sambil berjalan ya, sambil mengikuti mata kuliahnya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas definisi dulu ya. Definisi kaidah. Nah, apa itu sebenarnya kaidah? Al-qaidah atau dalam bahasa Arabnya al-qaidah. Nah, kaidah secara bahasa itu ya. Kaidah itu ya secara bahasa adalah al-asas. Nah, kaidah itu al-asas itu maksudnya adalah dasar atau pondasi. Jadi secara bahasa kaidah itu adalah pondasinya. Jadi secara bahasa kaidah fikih itu adalah pondasinya fikih. Nah, arti kaidah yang bermakna fikih ini bisa kita temukan contohnya di dalam Al-Quran yang ketika Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim meninggikan atau merenovasi fondasi Ka'bah. Dijelaskan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim merenovasi atau meninggikan fondasi Ka'bah dan juga Nabi Ismail setelah selesai mereka berdoa dan ketika dalam pelaksananya mereka berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, jadi di dalam ayat ini ada kata-kata al-qawaidah. Al-qawaidah ini jamak ya. Jadi dia bentuk jamak atau plural dari kaidah, dari qaidah. Di qaidah ini bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya al-qawaid ya. Makanya kemudian mata kuliah kita qawaid fiqhiyah. Nah, itu berbentuk jamak. Kalau berbentuk tunggalnya qaidah al-fiqhiyah. Nah, di dalam ayat ini ketika disinggung kata-kata al-qawaid, ini maksudnya itu adalah pondasi. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim yarfa'u al-qawaid, meninggikan qawaid, pondasi-pondasi minal baiti dari Ka'bah. Ya, jadi ini arti secara bahasa dari qaidah adalah al-asas atau pondasi. Nah, sedangkan secara istilah yang dipahami oleh atau yang dituliskan oleh para ulama, yang dirumuskan oleh para ulama secara istilah, kaidah itu dimaknai dengan al-amrul kulli. Al-amrul kulli yang tabiqu alaihi juz'iyatun katsiratun tufhamu ahkamuha minhu. Jadi yang paling penting itu adalah kaidah itu adalah al-amrul kulli pertama, yaitu aturan atau rumusan yang kulli, yang bersifat menyeluruh. Nah, aturan ini yang tabiqu alaihi juz'iyatun katsirah. Aturan ini mencakup semua masalah-masalah partikularnya, masalah-masalah turunannya ya, mencakup masalah-masalah turunannya, masalah-masalah juz'iyatnya. Nah, fungsinya apa? Tufhamu ahkamuha minhu. Fungsinya itu dengan kita mengenal kaidahnya, kita akan mengenal hukum-hukum turunannya, hukum-hukum permasalahan-permasalahan partikularnya. Jadi untuk mengetahui hukum atau ketentuannya, maksudnya hukum-hukum dari permasalahan-permasalahan yang partikular itu. Nah, jadi al-amrul kulli yang tabiqu alaihi juz'iyatun katsirah tufhamu ahkamuha minhu. Dia aturan atau rumusan yang bersifat menyeluruh yang mencakup banyak sekali permasalahan-permasalahan turunannya atau permasalahan-permasalahan partikularnya. Nah, tujuannya apa? Tufhamu ahkamuha minhu, untuk mengetahui hukum atau ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi di sini nanti kita akan contohkan ya. Sebelum kemarin kita sudah mencontohkan juga, tapi ini agar lebih paham.
Nah, contohnya begini. Contohnya saya mengambil dua contoh karena nanti kita akan belajar juga kan, akan kita pelajari semua kaidah-kaidah. Ya, di sini saya akan mengambil dua contoh. Jadi contohnya ada kaidah begini ya. Idza jtama'al halal wal haramu ghalabal haram. Idza jtama'al halal wal haramu ghalabal. Jika terjadi perkumpulan ya, jika terjadi percampuran antara yang halal dan yang haram, ghalabal haram, maka yang harus kita dahulukan, yang harus kita menangkan adalah status keharamannya. Jadi jika kita melihat ada sesuatu terus bercampur antara halal dan haram, maka yang harus kita dahulukan status hukumnya itu adalah status keharamannya. Nah, jadi kaidah yang ini kalimat atau ibarat ya, atau redaksi idza ijtama'al halal haram ghalabal haram, jika bercampur sesuatu yang halal dan haram maka didahulukan status yang haram. Nah, ini disebut al-amrul kulli atau rumusan menyeluruh. Nah, rumusan yang menyeluruh ini, kalau kita perhatikan kembali, rumusan yang menyeluruh ini berlaku atau mencakup semua permasalahan partikular. Jadi rumusan ini mencakup banyak sekali permasalahan turunannya. Di sini kita mencontohkan 4 permasalahan turunannya. Nah, yang mana tujuannya itu? Dengan kita memahami kaidah, maka kita akan bisa menetapkan status hukum dari turunannya ini. Jadi turunannya ini bisa kita tetapkan status hukumnya dengan kita memahami kaidah ini. Nah, contohnya ya, turunannya. Jadi ada contoh kasus atau furu' fikih, furu' tanah haram. Ya, kita tahu bahwa tanah haram atau di Mekah sana, di Mekah, tidak boleh hewannya dibunuh, tidak boleh pepohonannya ditebang. Itu tanah haram seperti itu hukumnya seperti itu. Nah, sekarang begini, ada sebagian pohon, yang sebagian pohon itu cabang pohonnya itu berada di tanah haram, ya. Dan sebagian lainnya itu menjulur keluar tanah haram. Jadi sebagiannya itu berada di kawasan Mekah, sebagian lainnya sudah keluar dari kawasan Mekah. Jadi ada pohon seperti itu, ada pohon contohnya punya banyak ranting ya, punya banyak dahan. Beberapa dahan itu berada di tanah haram, berada di kawasan Mekah. Beberapa dahan yang lainnya itu berada di luar batas tanah haram atau di luar tanah Mekah. Nah, pertanyaannya, bagaimana pohon itu? Apakah pohonnya boleh ditebang atau tidak? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena pohon ini di situ ada tercampur 2 status. Ada status halal, maksudnya boleh dipotong karena dia di luar kawasan Mekah, tapi ada status haramnya, haram dipotong, haram ditebang karena ada sebagian dahannya yang masih berada di kawasan Mekah. Nah, maka kaidah ini kita gunakan. Nah, kaidahnya kita gunakan idza ijtama'al halal wal haram ghalabal haram. Ketika ada percampuran antara yang halal dan yang haram, maka kita dahulukan status keharamannya. Karena itu hukum dari pohon yang sebagian dahannya berada di kawasan haram, kawasan Mekah, dan sebagian lain itu berada di luar kawasan Mekah, maka hukumnya haram dipotong. Karena yang didahulukan adalah status keharamannya. Nah, ini contoh pertama ini kira-kira bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi dari contoh pertama ini, ya, biar nanti tidak terlalu jauh dulu melangkahnya. Apakah bisa dipahami ini? Nah, jadi ini yang dimaksud dengan rumusan umum, ya, rumusan yang menyeluruh, yang mencakup banyak turunannya. Ini turunan-turunannya, turunan fikihnya. Yang mana dengan kita memahami rumusan ini, kita akan paham hukum, ya, hukum dari turunannya ini, hukum dari turunannya. Nah, contoh lain ya, contoh lain. Ini kan dalam bab tanah haram. Sekarang ada bab sembelihan atau bab makanan. Nah, contohnya begini. Contohnya ada 2 sapi, ya, ada 2 sapi. Yang satu disembelih oleh orang muslim, sembelihannya orang muslim boleh dimakan. Sapi yang kedua disembelih oleh orang penyembah berhala. Sembelihannya orang penyembah berhala tidak boleh dimakan. Nah, 2 sapi ini mirip, tidak bisa dibedakan.
Lalu kita lupa menandai mana yang disembeli oleh orang muslim dan mana yang disembeli oleh orang penyembah berhala. Kita lupa untuk menandainya. Lalu kemudian bercampur. Jadi ada di satu tempat, kita lupa nih, yang mana yang disembeli oleh orang Islam dan yang mana yang disembeli oleh orang kafir. Nah, kira-kira hukumnya apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Hukumnya apa kira-kira? Hukumnya dua sapi itu, mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh, atau dua-duanya boleh dimakan, atau dua-duanya tidak boleh dimakan. Ada yang tahu hukumnya apa? Silakan. Haram aja, Pak. Haram. Kok ada ajanya? Jangan pakai aja dong, harus yakin. Haram, Pak. Kenapa haram? Masuk gak, Pak, kalau keterangannya itu karena fikih itu ihtiyat. Oh, enggak. Jadi kita hati aja. Enggak. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Sekarang saya tanya dulu, ini status dua sapi itu bagaimana statusnya? Apakah boleh kita makan dua-duanya? Tidak boleh kita makan dua-duanya? Boleh dimakan salah satunya atau gimana? Ayo, ada yang mau latihan mempraktekkan kaidah ini? Idza ijtama al-halal wal haram, kulibal haram. Kalau seperti yang Bapak jelaskan tadi, Kaidah haram, itu. Ya, kenapa Ikut haram? kaidah. Ikut kaidah yang idza sama al halal wal haram, wala bal haram. Nah, sekarang contohnya gini, sampean tadi yang jawab siapa namanya yang jawab? Vivi. Siti, Ibu Siti. Nah, Vivi. sekarang gini, sampean dikasih duit. Sampean udah punya suami belum? Udah nikah belum? Atau masih gadis? Belum nikah, Pak. Sampean ya anggap aja sampean dikasih uang sama pacar sampean, sama cowok sampean. Dikasih uang gitu ya. Dikasih uang, sampean dikasih uang sama pacar sampean. Pacar sampean ini punya dua pekerjaan. Yang satu pekerjaannya halal, yang satu pekerjaannya haram. Ini contoh saja ya, contoh. Mudah-mudahan tidak terjadi. Pacar sampean ini punya dua pekerjaan. Yang satu pekerjaannya halal, yang satu pekerjaannya haram. Lalu sampean diberikan uang oleh pacar sampean. Nah, kira-kira uangnya ini halal atau haram? Kalau menurut saya haram. Haram, Pak, kalau menurut saya. Ya, oke. Jadi ini di sini kita tujuannya mempraktekkan kaidah ya, mempraktekkan kaidah fikih idza ijtama al-halal wal haram. Jadi maksudnya gini, dengan paham kaidah ini, kita nanti ke depan itu sudah bisa memilah-milih, sudah bisa memilah ketika kita meragukan sesuatu, ini apakah haram apa halal ya. Nah, kita harus mendahulukan status keharamannya, status kehati-hatiannya harus didahulukan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi dengan memahami kaidah ini kita sudah bisa memahami turunan-turunannya. Meskipun nanti ini langkah awal, yang penting teman-teman paham dulu sampai sini. Sampai titik ini teman-teman paham dulu maksudnya kaidah itu apa, maksudnya menyeluruh itu bagaimana, maksudnya mempunyai turunan-turunan itu bagaimana, dan maksudnya kita bisa memahami hukum turunannya itu bagaimana. Nah, ya, pada titik ini yang penting teman-teman paham dulu. Nah, nanti ketika kita sudah masuk kepada pembahasan kaidah per kaidahnya, nanti kita akan membahas juga pengecualian dari kaidah tersebut ya. Jadi nanti perjalanannya masih panjang. Nah, jadi contoh yang lainnya, contohnya di sini aja lah, langsung yang ini aja lah, langsung buruan saja. Biar menyingkat waktu. Contohnya buruan. Jadi jika ada buruan yang jatuh lalu terlindas mobil. Nah, sekarang gini, buruan itu kan boleh dimakan. Contohnya saya ingin memburu sesuatu, kemudian saya baca bismillah, lalu kemudian saya entah saya panah atau saya menggunakan anjing yang bisa memburu atau sebagainya. Nah, ketika dia kemudian mati, itu boleh dimakan. Nah, tapi kemudian saya memburu sesuatu, saya tembak atau saya panah, lalu kemudian buruannya itu, atau katakanlah burung yang diburu itu jatuh, lalu terlindas mobil. Di sini kan ada dua kemungkinan. Burungnya itu mati karena buruan, karena ditembak atau dipanah, atau matinya karena terlindas mobil. Kalau dia matinya karena dipanah dari asoidu, dari diburu, dari dipanah karena ada buruan, maka dia statusnya halal. Tapi ketika matinya itu karena terlindas mobil, maka statusnya dia haram. Nah, sedangkan saya tidak tahu nih posisi matinya buruannya itu apakah mati karena panah saja atau karena lindasan mobil.
Nah, pada saat itu berarti ijtama'al halal wa haram. Bercampurnya antara yang halal dan haram. Status halalnya karena ada kemungkinan matinya karena panah, ada status haramnya karena ada kemungkinan juga matinya karena terlindas mobil. Nah, dalam hal ini maka didahulukan status keharamannya. Jadi tidak boleh dimakan. Nah, jadi itu ya. Jadi itu contoh kaidah idza ijtama'al halal wal haram walibal haram dan turunannya. Karena itu sekali lagi kita harus paham bahwa kaidah itu apa? Al-amrul kulli, aturan atau rumusan yang bersifat menyeluruh. Kayak tadi ya, aturannya itu bersifat menyeluruh. Yang tabiqu alaihi juz'iyatun katsiroh. Yang mana aturan itu mencakup semua masalah-masalah partikularnya. Nah, jadi mencakup masalah-masalah ini, mencakup masalah tanah haram, mencakup masalah sembelihan, mencakup masalah budak wanita, mencakup masalah buruan. Tujuannya apa? Tufhamu ahkamuha minhu. Dengan memahami kaidah ini, kita akan memahami hukum dari turunan partikularnya. Jadi dengan memahami kaidah ini, kita akan paham hukum ketika ada permasalahan dalam buruan, ketika ada permasalahan dalam budak wanita, ketika ada permasalahan dalam sembelihan. Nah, itu ya, itu jadi makna kaidah dan prakteknya, ya, praktek memahaminya. Nah, jadi ada contoh lain ya, jadi sedikit ya saya bahas. Contohnya ada kaidah lain, kaidahnya itu berbunyi at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un. Jadi at-tabi'u tabi'un atau at-tabi'u tabi'un itu artinya at-tabi' itu artinya mengikuti ya. Dan tabi itu artinya mengikuti juga. Jadi dua-duanya ini artinya mengikuti. At-tabi' pengikut, tabi'un adalah pengikut. Itu kalau arti letter like-nya. Jadi kalau arti letter like-nya at-tabi' seorang pengikut, itu tabi'un pengikut. Tapi maksudnya apa? Maksud kaidah ini adalah status hukum sesuatu yang mengikuti sama dengan yang diikuti. Jadi status hukum sesuatu yang mengikuti sama dengan status hukum sesuatu yang diikutinya. Contohnya begini. Contoh dalam hewan. Ketika ada hewan mengandung, hamil. Nah, contohnya ada sapi hamil. Anak hewan yang dalam kandungan itu, apakah dia dijual sendiri, apakah dijual bersama ibunya? Jadi contohnya saya mau beli hewan. Hewannya sedang hamil. Apakah itu dihitung dua, membeli hewan dan yang ada di kandungannya, atau dihitung satu? Ternyata kata para ulama itu dihitung satu. Karena hewan yang masih dalam kandungan, sifatnya itu tabi, mengikuti. Karena dia mengikuti, hukumnya pun hukum pengikut. Yaitu hukumnya itu harus diikutkan dengan induknya. Jadi hewan yang ada di dalam kandungan itu tidak bisa dihargai sendiri. Dia harus disatukan dengan harga induknya. Nah, itu contoh dari hewan hamil. Atau contoh begini, ulat, hukum ulat. Ulat itu kan karena dia menjijikan, makanya tidak boleh dimakan. Ulat dan kalau ada belatung karena dia menjijikan, dia tidak boleh dimakan. Nah, sekarang permasalahannya, kita makan buah, dan di dalam buahnya itu ada belatungnya. Bagaimana hukumnya? Nah, hukum ulat atau belatung yang ada di dalam buah-buahan yang kita makan, maka hukumnya menjadi boleh, menjadi halal. Kenapa? Karena hukumnya itu mengikuti buahnya. Karena kita tidak tahu bahwa belatungnya itu ada di dalam buahnya. Nah, sedangkan belatung itu mengikuti buah, maka hukum belatung ini disamakan dengan hukum buahnya. Makanya dia ketika termakan dihukumi halal, tetap boleh dimakan. Itu ya. Nah, contoh lain, ketika kita membeli rumah, apakah kemudian pintunya, lalu kemudian jendelanya dihargai sendiri-sendiri, harus dijual terpisah atau dijual bersamaan? Itu harus dijual bersamaan, karena pintu itu tabi, sifatnya tabi, sifatnya adalah mengikuti rumah. Karena itu ketika rumahnya dijual, pintunya pun secara otomatis terjual. Dan banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih yang mengikuti kaidah ini. At-tabi'u tabi'un. Status hukum sesuatu yang mengikuti disamakan dengan status hukum sesuatu yang diikutinya. Contoh lain, kita kalau kita datang ke tukang jahit, lalu kita kemudian nyewa atau kita ingin menjahit sesuatu, katakanlah jahit pakaian 50.000. Nah, jahit pakaian 50.000 itu di dalamnya sudah menghitung benang jahitnya. Jadi kita tidak usah bayar lagi berapa harga benang jahitnya, berapa harga listriknya dan sebagainya, kita tidak usah menghitung lagi. Karena itu semua benang jahit, listrik yang terpakai dan sebagainya itu semua tabi.
hukumnya mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti akad di awal, yaitu akad ingin menjahit. Nah itu ya. Jadi ada kaidah at-tabi'un tabi'un, dan ini penerapan-penerapannya. Jadi sebenarnya ini semua tujuannya kembali lagi agar kita lebih memahami apa itu kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu adalah amrun kulliyun, rumusan yang bersifat menyeluruh, yang tobiqu alaiha, yang tobiqu atau tan tobiqu alaihi furu'un katsiro, yang bisa kita ikutkan, bisa kita tempelkan kepadanya hukum-hukum turunannya, hukum-hukum partikularnya, tufhamu minha ahkamuha, yang dengannya kita bisa mengetahui hukum-hukumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan ya, kalau mau ada pertanyaan dulu. Apakah ada? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Pak, ini tuh kalau ada keraguan-raguan, berarti ngambilnya yang haram ya, Pak? Iya, kalau ada keraguan-raguan dalam sesuatu, itu ngambilnya yang haram. Antara halal dan haram, berarti ambilnya yang haram kecuali di buah aja ya, Pak? Kecuali apa? Di buah-buahan yang tadi, yang ada hewan. Wah, kalau di buah-buahan ini kan karena kita ikutin. Beda ini. Beda kasus, karena dia tabi, dia pengikut. Nah, nanti begini ya Mbak, kan ada hadis ya, ada hadis al-halalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi nanti di hadis itu kan ada keterangan bahwa sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas, dan di antaranya itu ada sesuatu yang samar-samar. Sesuatu yang samar-samar. Jadi begini, harus kita bedakan antara sesuatu yang samar-samar dengan sesuatu yang ada percampuran antara hal dan haram. Contohnya begini ya, contohnya begini. Uang proposal dari pemerintah itu sifatnya mustabihat, samar-samar. Karena kita tidak tahu ini uangnya dari mana. Itu kita tidak tahu uangnya dari mana. Atau contoh lain, ada orang tidak kita kenal, ya, tiba-tiba ngasih kita duit banyak. Itu statusnya juga mustabihat, karena kita tidak tahu itu sebenarnya uang apa. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda. Yang pertama itu mustabihat, sesuatu yang samar-samar. Nah, yang kedua sesuatu yang ada percampuran halal dengan haram. Nah, jadi kayak contohnya tadi uang dari pemerintah, uang proposal, ketika kita minta proposal kepada bupati atau kepada gubernur, turun uang. Nah, itu sifatnya mustabihat, samar-samar. Kita tidak tahu apakah itu hasil dari yang halal atau hasil dari yang haram. Itu yang pertama. Nah, perkara mustabihat ini, para ulama beda pendapat. Apakah lebih baik dianggap halal atau lebih baik dianggap haram? Ada yang mengatakan lebih baik dianggap halal. Tapi ada juga yang mengatakan lebih baik dianggap haram. Ini ulama beda pendapat. Itu yang pertama. Itu adalah sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang samar-samar. Nah, yang kedua, ada sesuatu yang tidak samar-samar. Sesuatu yang ada percampuran, bukan samar-samar, pencampuran. Kalau tadi kan samar-samar, kita tidak tahu nih, tidak tahu sumbernya bagaimana. Nah, sekarang ada sesuatu yang bercampur. Nah, kayak contohnya tadi, ada dua daging yang tidak kita bisa bedakan. Yang satu daging hasil sembelihan orang kafir atau orang penyembah berhala, haram. Yang satu hasil sembelihan orang Islam, halal. Nah, di sini bukan mustabihat, bukan samar-samar, tapi ada percampuran. Percampuran antara yang halal dengan yang haram, dan kita tidak bisa membedakannya. Nah, mana itu? Jadi ada dua kasus yang berbeda. Kalau kayak contohnya kalau kita diberikan daging sapi, kalau sampean diberikan daging sapi dan sampean tidak tahu siapa yang menyembelih, apakah dia Islam atau kafir, itu namanya mustabihat. Sesuatu yang samar-samar karena sampean dari awal memang tidak tahu itu dari mana. Nah, tapi dalam kaidah ini yang kita bahas itu bukan mustabihat tapi sesuatu yang ada percampuran hal dan haram. Jadi kita yakin di situ ada halalnya dan kita yakin juga di situ ada haramnya. Nah, kemudian itu bercampur. Nah, langkah apa yang harus kita dahulukan? Apakah yang harus kita dahulukan adalah mendahulukan status keharamannya atau mendahulukan status halalnya? Nah, dalam hal ini kaidah ini yang memberikan solusi.
idza ijtama'al halal wal haram walabal haram. Yang harus kita dahulukan adalah status keharamannya. Nah, jadi ada ini dua istilah ini harus dibedakan, Mbak ya. Jadi kalau sampean mendapatkan sesuatu kemudian ingin hati-hati ya, apakah sampean ingin menerapkan kaidah ini atau enggak, sampean harus mentahkik dulu, harus menganalisa dulu sesuatunya itu. Rezekinya itu harus dianalisa dulu. Apakah rezekinya itu termasuk sesuatu yang mustabihat, yang samar-samar? Maksudnya itu sampean benar-benar tidak tahu itu asalnya dari mana. Atau sampean tahu kalau itu rezeki ada halalnya dan ada haramnya. Nah, berarti dalam kondisi itu bukan mustabihat lagi, tapi ada ijtima'ul halal wal haram. Gimana? Bisa dipahami tidak? Kira-kira. Jadi harus mendahulukannya haram itu ya Pak ya? Nah, Kalau iya. misalkan bercampur itu Pak ya? Nah, iya, kalau bercampur. Nah, tapi kalau permasalahannya tidak tahu sumbernya, itu kan kita kan ini kan Tergantung kasusnya, Pak. Nah, kenapa? Tergantung kasusnya. Saya bisa. Betul. Karena begini, kenapa? Ini mungkin sedikit sedikit jelimet, tapi kita harus teliti dalam menganalisa kasus. Karena nanti yang sesuatu yang samar-samar itu berhubungan dengan hadis itu. Innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Nah, saya ini tinggal 10 menit lagi tapi tidak apa-apa ya. Nah, ulama kenapa beda pendapat nih? Sekarang begini, di hadis itu ada kata-kata begini. Wa may yattaqis syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Kata Nabi gitu. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia sudah melindungi harga dirinya dan agamanya. Nah, karena ada penggalan itu, maka para ulama ada yang menafsirkan, oh berarti sesuatu yang mustabihat itu haram. Sesuatu kalau kita tidak ngerti sumbernya apa, kita anggap haram, jangan diambil. Gitu. Nah, tetapi yang menarik hadis itu masih ada terusannya. Terusannya itu karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi. Orang yang mengambil sesuatu yang mustabihat itu seperti penggembala kambing yang mengembalakan kambingnya, mengembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah larangan. Jadi contohnya ada tanah yang tidak boleh dimasukin orang. Nah, dia mengembalakannya itu di sekitar tanah itu. Nah, kata para ulama yang membolehkan, Nabi Muhammad mengatakan orang yang mengambil atau yang memakan harta mustabihat seperti pengembala yang mengembalakan di sekitar tanah larangan, bukan di dalam tanah larangan. Itu artinya nggak haram karena masih di sekitarnya, bukan di dalamnya. Gimana? Paham ya? Paham nggak kira-kira? Lanjut Pak, paham Pak. Ya, Pak. Nah, karena masih di sekitarnya, masih masih halal. Kecuali kalau Nabi mengatakan seperti pengembala yang mengembalakan kambing di dalam tanah larangan. Oh, berarti haram. Tapi Nabi mengatakannya seperti penggembala yang mengembalakan di sekitar tanah larangan. Berarti belum haram, baru masih halal. Nah, itu. Jadi itu perkara yang mustabihat. Jadi perkara yang mustabihat itu ulama beda pendapat. Sesuatu yang mustabihat, sesuatu yang samar-samar, ulama beda pendapat apakah halal atau haram. Tetapi sesuatu yang kita tahu di dalamnya ada percampuran antara halal dan haram, semua ulama dan mayoritas itu mengatakan dengan kaidah ini. Idza ijtama'al halal wal haram walabal haram ya. Jadi ada dua kasus yang berbeda ya. Mudah-mudahan bisa membedakannya ya. Oke, tinggal sedikit lagi, saya teruskan ya, tinggal 7 menit lagi. Oke, selanjutnya terkait sejarah perkembangan kaidah fikih saat ini. Nah, jadi sejarah perkembangan kaidah fikih, jadi meskipun kaidah fikih ini adalah disiplin ilmu yang baru dirumuskan oleh para ulama ya, tapi sebenarnya esensi dari kaidah fikih secara nilai ataupun secara spirit sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi karena kaidah fikih ini memang kebanyakan bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, jadi ketika masa Nabi Muhammad SAW itu adalah masa kemunculan awal embrio kaidah fikih itu munculnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya itu ketika Nabi Muhammad SAW sering bersabda, yang mana sabda Nabi Muhammad itu,
merupakan bagian dari Jawami'ul Kalam. Jawami'ul Kalam itu sabda Nabi Muhammad yang singkat, padat, dan syarat makna. Seperti ketika Nabi Muhammad mengatakan la doror wa la diror. Ini maknanya sangat luas. La doror, janganlah merusak diri sendiri, wa la diror, dan janganlah merusak orang lain. Dan kalau kita baca syarah hadis la doror wa diror ini, banyak sekali takwilan atau tafsiran para ulama mengenai ini. Tapi kemudian yang paling penting di sini adalah hadis la doror wa la diror ini kemudian dijadikan patokan utama ketika para ulama merumuskan kaidah fikih yang berbunyi ad-doror yuzal, bahwa mudarat atau sesuatu yang berbahaya, yang merugikan itu harus yuzal, harus dihilangkan. Nah, jadi ad-doror yuzal itu merupakan kaidah fikih. Tapi embrionya ini bermula dari sabda Nabi Muhammad SAW, la doror wa la diror. Nah, itu ya. Jadi kemunculan awalnya itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita sering juga mendengar istilah Nabi Muhammad SAW sering membuat semacam rumusan seperti ketika Nabi mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Nah, jadi isi Al-Quran itu sepertiganya harus disesuaikan dengan kandungan dari surat Al-Fatihah, terutama surat Al-Ikhlas ya. Jadi isi Al-Quran itu sepertiganya harus disesuaikan dengan kandungan isi surat Al-Ikhlas. Terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid harus disesuaikan dengan surat Al-Ikhlas. Contohnya seperti ada ayat-ayat yang membuat kita bingung dan berkaitan dengan ketuhanan, itu semua harus kita kembalikan kepada surat Al-Ikhlas. Pemahamannya harus dikembalikan kepada surat Al-Ikhlas. Nah, contohnya ada ayat yang sering kita dengar, yaitu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, contoh saja. Nah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa ini memiliki pengertian bahwa istawa itu ada yang menganggapnya sebagai bersinggasana ya, bersinggasana. Nah, tentu saja ini arti yang ditolak oleh banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ini ketika dikembalikan kepada surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka arti istiwa bersinggasana itu tidak akan pas. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad itu mengandaikan, atau konsekuensi dari walam yakul lahu kufuwan ahad artinya Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah tidak sama dengan makhluknya, berarti Allah tidak boleh bersinggasana seperti halnya makhluk bersinggasana. Nah, karena itu al-istiwa atau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa harus kita artikan dengan Allah menguasai arasy. Allah menguasai arasy, atau kita tafwid, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan istiwa itu adalah istiwa dan kita tidak tahu artinya. Itu hanya Allah yang tahu artinya. Nah, tetapi ketika itu diartikan bersinggasana, maka nanti itu berarti kita sudah mensejarkan Allah dengan makhluknya. Itu ya. Itu contoh dari bagaimana Nabi Muhammad membuat rumusan bahwa Al-Ikhlas sepertiga dari Al-Quran. Nah, itu artinya Nabi Muhammad sedang membuat kaidah, bahwa banyak sekali pemahaman Al-Quran yang harus dikembalikan, harus disesuaikan dengan makna utama dari surat Al-Ikhlas. Begitupun ketika Nabi mengatakan la doror wa la diror, itu merupakan embrio awal dari hadis, dari kaidah fikih ad-doror yuzal. Nah, jadi kesimpulannya adalah masa Nabi Muhammad SAW adalah masa kemunculan awal. Lalu kemudian disusul dengan masa sahabat radhiyallahu anhum. Di zaman sahabat, para sahabat pun sudah mulai menggunakan kaidah-kaidah fikih ya untuk alat ijtihad ya, Karena itu Umar radhiyallahu an pernah berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dalam pesannya itu Umar mengatakan ya'rif al-amthala wal ashbah thumma qis al-umura indaka fa'mad ila ahabbiha ilallah. Kata Sayyidina Umar, ya'rif, ketahuilah al-amthala wal ashbah, ketahuilah permasalahan-permasalahan fikih yang mirip-mirip ya, permasalahan fikih yang ada sisi-sisi kemiripan dari ilah-ilah hukumnya. Thumma qis al-umur indaka fa'mad ila ahabbiha ilallah. Kemudian kalau Anda tidak mengerti satu hukum dalam kasus fikih tertentu,
tapi kemudian Anda mengerti hukum lainnya yang mirip, maka Anda boleh menyamakannya ketika ilahnya sama. Ini kira-kira artinya seperti itu. Jadi kalau kita mau ambil contoh ya, kita kembali katakanlah ke ini ya, ke at-tabi', ke kaidah at-tabi'u tabi'un. Katakanlah saya tidak mengerti hukum bagaimana ulat yang termakan bersama buah, itu hukumnya bagaimana? Ulat yang termakan bersama buah. Tapi kemudian saya mengerti hukum kalau hewan yang sedang mengandung, maka ketika dia dijual secara otomatis yang di dalam kandungannya pun ikut terjual. Nah, ini permasalahan yang berbeda, tetapi dia mempunyai karakteristik yang sama. Karena kedua-duanya memiliki cakupan atau memiliki kasus, kita ada sesuatu dan ada sesuatu yang mengikutinya. Dalam kasus hewan hamil ada sesuatu, yaitu hewan yang akan dijual, dan ada sesuatu yang mengikutinya, yaitu yang di dalam janinnya, yang di dalam kandungannya. Dan dalam kasus buah dan ulat ada sesuatu, yaitu buah, dan ada yang mengikutinya, yaitu ulat. Nah, jadi meskipun saya tidak tahu hukum buah dan ulat ini, tetapi saya tahu hukum hewan yang hamil, maka karena ini karakteristiknya sama, ini bisa disamakan dengan ini, bisa disamakan dengan hewan yang hamil, dengan sama-sama berpegang kepada kaidah at-tabi'u tabi'un. Nah, jadi itu maksudnya. Itu maksud Sayyidina Umar bahwa ya'rif al-amthala wal ashbaha. Kita harus tahu hukum-hukum, kasus-kasus fikih yang memiliki kesamaan karakter, ilah. Nah, ketika kita tahu kasus-kasus fikih yang mempunyai kesamaan karakter ilah, maka kita bisa mengkiaskannya, bisa menyamakannya. Nah, jadi kaidah fikih di zaman para sahabat itu sudah digunakan juga sebagai alat ijtihad. Tetapi bedanya adalah di zaman Nabi dan di zaman sahabat belum ada suatu rumusan atau formula yang utuh dari mulai A sampai Z yang membahas kaidah fikih. Jadi hanya semata-mata sebagai alat untuk ijtihad atau semata-mata sebagai nilai yang digunakan untuk mengambil atau mengkiaskan sebuah hukum, ya, seperti itu. Lalu kemudian di zaman tabi'in, kaidah fikih di zaman tabi'in, ya. Di zaman tabi'in dan ulama-ulama mazhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, ini kaidah fikih mulai dirumuskan, ya. Jadi kalau di zaman Nabi sama di zaman sahabat itu belum dirumuskan, tapi sudah muncul. Nah, mulai dirumuskan, mulai disusun, mulai kemudian dimasukkan ke dalam kitab-kitab itu di zaman tabi'in dan di zaman ulama-ulama mazhab. Nah, seperti Imam Syafi'i punya kitab namanya banyak sekali berisi kaidah-kaidah fikih. Begitupun juga Imam Abu Yusuf, ya, Imam Abu Yusuf yang merupakan murid utama dari Imam Abu Hanifah, banyak juga memuat kaidah-kaidah fikih. Nah, salah satu kitab Imam Abu Yusuf yang memuat banyak kaidah fikih adalah kitab yang berjudul Al-Kharraj. Kitab yang Imam Abu Yusuf yang berjudul Al-Kharraj ini banyak sekali mengandung kaidah-kaidah fikih, terutama kaidah fikih yang berkaitan dengan pemerintahan. Salah satu kaidah fikih yang ada di dalam kitab Al-Kharraj yang sampai sekarang kita sering dengar adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus disesuaikan, harus diikutkan, harus sesuai dengan kemaslahatan umat, ya, kemaslahatan rakyat. Nah, ini kaidah fikih yang sudah ada, yang sudah disusun oleh Imam Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharraj. Begitupun Imam Syafi'i dalam kitabnya banyak juga memuat kaidah-kaidah fikih. Salah satu kaidah yang dimuat oleh Imam Syafi'i dalam itu adalah qad yubahu fi darurat ma la yubahu fi ghairiha. Qad yubahu fi darurat ma la yubahu fi ghairiha. Dalam keadaan darurat terkadang kita dibolehkan melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan ketika dalam keadaan normal. Jadi dalam keadaan darurat kita dibolehkan melakukan sesuatu yang terlarang dilakukan ketika dalam keadaan normal. Seperti memakan babi. Memakan babi dalam keadaan normal terlarang, tapi dalam keadaan darurat, dalam keadaan kita tidak punya apapun untuk bertahan hidup selain babi, maka kita boleh saat itu memakan babi seala kadarnya agar kita bisa bertahan hidup. Nah, jadi dibolehkan memakan babi dalam keadaan darurat, yang mana memakan babi ini tidak diperbolehkan dalam keadaan normal. Ini kaidah-kaidah fikih sudah ada
sejak zaman tabi'in dan ulama madhab, dan sudah mulai dirumuskan pada waktu itu, sudah mulai disusun dan dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Nah, tetapi kemudian ketika zaman tabi'in dan ulama madhab ini belum ada satu kitab khusus yang menerangkan atau yang membahas kaidah fikih, ya, seperti Al-Ashbah wan Nadhair yang kita sering baca ya, karangan Imam Suyuti. Itu kan satu kitab yang memang secara utuh berisi kaidah fikih dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, zaman tabi'in dan ulama mazhab ini belum ada satu kitab khusus. Jadi kayak contohnya kitab Al-Kharraj itu berisi permasalahan fikih, tapi kemudian disisipkan di dalamnya kaidah fikih. Kitab Al-Umnya Imam Syafi'i juga berisi permasalahan fikih, tetapi dimasukkan ke dalamnya kaidah-kaidah fikih. Nah, baru sejak abad 4 Hijriah, baru sejak abad itu mulai disusun kitab-kitab khusus yang berisi kaidah fikih. Nah, kalau kita melacak itu sangat banyak sekali kitab-kitabnya, tapi di sini kita akan menjelaskan saja bahwa kitab kaidah fikih yang pertama adalah kitab kaidah fikih yang disusun oleh ulama Hanafiyah, ulama yang mazhabnya itu mazhab Imam Abu Hanifah. Yang paling banyak dikutip dalam kitab-kitab itu ada seorang ulama yang bernama Abu Thahir Ad-Dabbas. Jadi Abu Thahir Ad-Dabbas inilah orang yang pertama kali memformulakan kaidah fikih. Jadi Abu Thahir Ad-Dabbas ini seorang buta yang membuat 17 kaidah fikih Hanafi. Jadi semua permasalahan fikih Hanafiyah itu sudah ada di dalam 17 kaidah fikih yang disusun oleh Abu Thahir Ad-Dabbas. Lalu kemudian kaidah-kaidah fikih Abu Thahir Ad-Dabbas ini sebagian besarnya dibukukan di dalam sebuah risalah yang ditulis oleh Imam Al-Qarhi, yang risalahnya disebut Risalah Al-Qarhi. Nah, jadi inilah kitab pertama yang berisi kaidah fikih yang memang disusun hanya untuk mengumpulkan kaidah-kaidah fikih. Jadi kitab pertama yang khusus menyusun kaidah fikih adalah kitab Risalah Al-Qarhi. Tetapi kitab pertama yang di dalamnya termuat kaidah fikih itu adalah kitab Al-Kharrajnya Imam Abu Yusuf. Tetapi bedanya apa? Bedanya kitab Al-Kharraj Imam Abu Yusuf disusun tidak hanya untuk menjelaskan kaidah fikih, tapi juga untuk menjelaskan fikih dan disisipi dengan kaidah-kaidah fikih. Inilah yang membedakan ya antara kitab Al-Kharraj dengan kitab Risalah Al-Qarhi. Kalau Risalah Al-Qarhi ini memang sejak awal dikhususkan untuk memuat kaidah-kaidah fikih. Nah, jadi ini. Jadi sejak abad 4 Hijriah inilah mulai periode pengumpulan dan pembukuan kaidah fikih di dalam satu kitab atau satu buku khusus. Nah, jadi ini ya, ada masa-masa perkembangannya. Lalu kemudian pada akhir abad ke-13, ketika zaman Sultan Abdul Aziz Khan, zaman Abdul Aziz Khan Al-Utsmani, ketika zaman Abdul Aziz Khan Al-Utsmani, ini Al-Utsmani ya seharusnya, di waktu itu kemudian dibentuk sebuah ensiklopedia yang mengumpulkan kaidah-kaidah fikih dari seluruh mazhab, yang itu disebut dengan majalah. Ensiklopedinya itu disebut Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Itu nama ensiklopedinya. Nah, bedanya apa? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya sejak abad 13 ini, sejak ensiklopedia Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah ini berisi kaidah-kaidah fikih secara utuh dan murni hanya kaidah fikih. Nah, kalau abad 4 ini, dari abad 4 sampai abad 13 ini, biasanya memang sudah ada kitab-kitab khusus tentang kaidah fikih, tetapi juga disisipi dengan furuk nanti itu ya. Ada furuk, ada permasalahan-permasalahan fikih yang berbeda ya, permasalahan-permasalahan fikih yang harus kita bedakan. Jadi intinya apa? Intinya karena furuk ini ada pembahasan khususnya, nanti kita akan bahas juga. Intinya sejak abad 4 Hijriah sudah dibukukan, sudah disusun kitab khusus untuk menerangkan kaidah fikih, tetapi masih disisipi sedikit hal-hal yang di luar kaidah fikih seperti al-furuq. Nah, setelah abad 13 ini, setelah Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah ini, jadi Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah ini adalah ensiklopedia kaidah fikih yang memang isinya hanya isi kaidah fikih tanpa disisipi dengan pembahasan lainnya. Dan kaidah fikih dalam Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah ini banyak merangkum kaidah fikih dari berbagai macam mazhab.
Nah, kalau abad 4 ini ketika zaman pengumpulan dan pembukuan, biasanya kaidah fikih ini disusun sesuai dengan mazhab masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang berhaluan Syafi'i, maka akan menyusun kaidah fikih yang hanya dipakai oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya. Kalau ada ulama yang berhaluan Hanafi, mereka akan menyusun kitab fikih yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, begitu saja. Jadi abad 4 Hijriah ini bedanya penyusunan kitab kaidah fikih itu disesuaikan dengan mazhab masing-masing. Tetapi majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau ensiklopedia kaidah fikih yang diprakarsai di zaman Sultan Abdul Aziz Khan ini berisi ensiklopedia kaidah fikih yang mengumpulkan kaidah fikih secara utuh. Dan ini banyak sekali dirujuk oleh ulama-ulama kontemporer yang juga mempunyai konsentrasi dalam kaidah fikih. Jadi ini ya kira-kira sejarah perkembangan kaidah fikih. Lalu kemudian setelahnya di sini ada beberapa keutamaan kaidah fikih. Jadi pertama kita dengan memahami kaidah fikih akan memahami fikih secara utuh. Ya, karena kita seperti yang pernah kita jelaskan, dengan paham satu kaidah kita bisa paham banyak kasus-kasus fikih dengan lebih mudah. Lalu selanjutnya kaidah fikih ini salah satu keutamaannya lebih mudah dari kaidah usul fiqh. Jadi kalau kaidah usul fiqh itu yang bisa mempraktekannya hanya mujtahid. Tapi kalau kaidah fikih itu selain mujtahid pun bisa mempraktekannya karena memang gampang. Kaidah fikih lebih gampang daripada kaidah usul fiqh. Lalu selanjutnya kaidah fikih ini, dengan kita mempelajari kaidah fikih kita akan lebih cermat melihat kasus. Karena ketika kita mempelajari kaidah fikih nanti kita akan bertemu dengan pengecualian al-mustathnayat. Nah, dengan kita mempelajari pengecualian itu kita akan lebih jeli, akan lebih cermat dalam melihat kasus fikih. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah penting di sini ya. Ada beberapa istilah penting terkait dengan kaidah fikih. Yang pertama ada kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu adalah seperti yang sudah kita bahas ya. Aturan umum yang mencakup banyak furu, banyak permasalahan-permasalahan fikih yang berada di bawahnya. Dan itu biasanya mencakup banyak bab. Seperti kaidah al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah ini mencakup banyak bab. Bisa di bab head ada al-'adah muhakkamah. Di bab muamalah juga ada kaidah al-'adah muhakkamah dan sebagainya. Ada juga yang disebut dhabit fikih. Ad-dhabit al-fiqhi, jadi atau ad-dhabit al-fiqhiyah, dhabit fikih. Dhabit fikih ini sama dengan kaidah, bedanya kalau dhabit ini dia hanya berlaku di satu bab tertentu saja. Contohnya ada dhabit atau ada dhabit yang khusus yang berlaku di bab najis saja. Seperti dhabit yang ada di kitab Al-Umm Imam Syafi'i. Ada dhabit yang berbunyi la najasata fi hayyin illal kalb wal khinzir. Tidak ada kenajisan di dalam makhluk hidup kecuali anjing dan babi. Jadi dengan paham kaidah ini kita akan paham permasalahan najis, yaitu kalau ada hewan apapun selain babi dan anjing maka itu suci. Nah, ini dhabit. Jadi dhabit ini adalah kaidah, sama seperti kaidah, tapi ruang lingkupnya sempit, dia hanya berlaku di bab-bab tertentu saja. Sedangkan kaidah fikih ruang lingkupnya luas karena dia bisa berlaku di banyak bab. Seperti al-'adah muhakkamah. Ini bisa berlaku di bab haid, bisa berlaku di bab muamalah, dan bisa berlaku di bab-bab yang lainnya. Lalu selanjutnya ada kaidah usul fiqh. Apa bedanya kaidah fikih dengan kaidah usul fiqh? Nah, kalau kaidah fikih ini berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf ini ya. Berkaitan dengan perbuatan mukallaf ya. Seperti contoh, kita ambil kaidah ini saja, al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah dia berhubungan dengan perbuatan mukallaf, seperti bagaimana headnya seorang wanita, berapa lama headnya seorang wanita, itu dikembalikan kepada ada. Lalu bagaimana baiknya seorang suami menafkahi istri, nah itu dikembalikan kepada kepada kebiasaan. Bagaimana jika seorang istri ingin mengambil nafkah dari suami secara diam-diam karena suaminya pelit, itu kan diperbolehkan istri mengambil secara diam-diam nafkah dari suami ketika suaminya pelit, tetapi kata Nabi harus dengan ma'ruf, harus dikembalikan kepada dikembalikan kepada adat. Jadi jangan ngambil kebanyakan. Nah, tolak ukur kebanyakan ini siapa yang membuat tolak ukur? Yang membuat tolak ukurnya itu dikembalikan kepada adat kebiasaan. Nah, jadi al-'adah muhakkamah ini selalu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Jadi kaidah fikih selalu berhubungan dengan perbuatan. Sedangkan kaidah usul fiqh dia selalu berhubungan dengan dalil ya.
dengan dalil, tidak dengan perbuatan manusia tapi dengan dalil. Jadi kaidah usul fiqh itu contohnya al-amrul mutlaq lil wujub. Ketika ada perintah yang mutlak tanpa ada penjelasan apapun, penjelasan lainnya, maka perintah itu harus berarti wajib. Nah, ini berhubungan dengan dalil, seperti dalil aqimus shalah, berarti itu wajib. Berarti dalil aqimus shalah itu menunjukkan kewajiban. Jadi selalu berhubungan dengan dalil. Ada dalil aqimus shalah wa ita'uz zakah. Bagaimana dalil yang ita'uz zakah ini? Apakah dia berarti wajib apa tidak? Kita lihat kaidah ini. Ketika ada perintah berarti lil wajib. Oh, berarti itu berarti wajib. Nah, jadi kaidah usul fiqh ini selalu berhubungan dengan dalil. Jadi kaidah usul fiqh ini digunakan untuk menganalisa sebuah dalil. Sedangkan kaidah fikih digunakan untuk menganalisa perbuatan seorang mukmin. Itu bedanya di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.